Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentarisla Prliptiwardani dengan NIM A1C320061 dari kelas reguler B, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas larangan Pauli. Nah, mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita terlalu jauh memahami tentang asas larangan Pauli, ada baiknya kita mengetahui apa itu asas larangan Pauli. Nah, seorang ilmuwan fisikawan yang bernama Wolfgang Pauli menemukan asas yang mengatur konfigurasi atom-atom berelektron banyak. Asas itu berbunyi, tidak mungkin terdapat dua elektron dalam sebuah atom yang berada dalam keadaan kuantum yang sama. Ini berarti elektron-elektron dalam sebuah atom tidak memiliki keempat bilangan kuantum, yaitu N, L, M, dan S, yang tepat sama, melainkan sedikitnya satu bilangan kuantum haruslah berbeda. Nah, kemudian, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk video selanjutnya, itu ada penulisan konfigurasi elektron, yaitu yang di pertama itu ada aturan Aufbau, orbital penuh dan setengah penuh, kaidah Hund, dan adalah asas larangan Pauli. Nah, asas larangan Pauli. Menurut asas larangan Pauli, dalam atom atau molekul tidak terdapat dua elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Sehingga dua elektron tidak boleh memiliki bilangan kuantum N, bilangan kuantum L, dan bilangan kuantum M, dan bilangan kuantum S. Nah, perlu diingat, N adalah bilangan kuantum utama. Nah, kemudian L adalah bilangan kuantum azimut, dan M itu adalah bilangan kuantum magnetik, dan S itu adalah bilangan kuantum spin. Nah, dalam atom atau molekul boleh memiliki bilangan kuantum N yang sama, bilangan kuantum L yang sama, dan bilangan kuantum M yang sama. Namun, bilangan kuantum S tidak boleh sama. Sehingga dari asas larangan Pauli dapat disimpulkan bahwa setiap orbital maksimal ditempati dua elektron, tidak boleh ditempati lebih dari dua elektron. Misalnya, yaitu 3 elektron. Hal ini dikarenakan jika ditempati dua elektron, maka setiap bilangan kuantum S akan memiliki nilai yang berbeda. Karena arah tanda panahnya itu berbeda. Tanda panah naik dan tanda panah turun. Nah, sementara jika orbital ditempati lebih dari dua elektron, tidak diperbolehkan dikarenakan menyebabkan bilangan kuantum S memiliki nilai yang sama. Dikarenakan arah tanda panahnya ada yang sama. Nah, terlihat bahwa elektron nomor 1 dan elektron nomor 3 itu memiliki tanda panah yang sama, yaitu ke atas atau sama-sama menghadap ke atas. Nah, sehingga bilangan kuantum S-nya akan sama. Kemudian dari asas larangan Pauli dapat disimpulkan bahwa setiap orbital maksimal ditempati oleh dua elektron
Nah, mungkin itu tadi materi dari asas larangan Polri. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menteri Philip Triwardani dengan NIM A1C320061. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinar X. Nah, sebelum kita terlalu jauh mengenal apa itu sinar X, nah, dapat juga kita mengetahui apa sih sinar X tersebut. Nah, sinar X atau sering disebut dengan sinar Röntgen adalah gelombang elektromagnetik yang dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit. Nah, akan tetapi tidak dapat menembus tulang, gigi, dan logam dikarenakan hanya memiliki panjang gelombang 10 pangkat minus 8 sampai dengan 10 pangkat minus 12 dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 16 sampai dengan 10 pangkat 21 Hz. Nah, sinar X ini terjadi oleh gelombang elektromagnetik dari elektron yang menabrak atom dengan kecepatan tinggi. Nah, sinar X ini merupakan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio panas dan cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek, sehingga hanya dapat menembus benda tertentu saja. Nah, dari proses terjadinya sinar X dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada sinar X Bremsstrahlung, yaitu gelombang elektromagnetik yang terbentuk apabila partikel bermuatan atau misalnya elektron dipengaruhi dengan gaya inti atom, kemudian bahan mengalami perlambatan. Nah, yang kedua itu ada sinar X karakteristik. Nah, energi yang khas untuk setiap jenis atom yang terbentuk dalam proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah. Misalnya, dalam proses kelanjutan efek fotolistrik, nah, di sini dapat kita ketahui gimana sih cara kerja dari sinar X tersebut. Nah, cara kerja dari sinar X tersebut yaitu melalui pesawat sinar X modern. Pada dasarnya, pembangkitan sinar X dengan menghantam target logam elektron berkecepatan tinggi sehingga menghasilkan energi yang tinggi juga dan mampu menembus elektron-elektron orbital luar pada materi target sehingga menumpuk elektron orbital pada kulit yang paling berdekatan dengan inti atom. Nah, kemudian dapat kita ketahui juga mengenai sifat-sifat sinar X. Yang pertama itu mempunyai daya tembus yang tinggi, kemudian digunakan dalam proses radiografi. Nah, kemudian mempunyai panjang gelombang yang terpendek, mempunyai efek fotografi, mempunyai sifat bersifat ionisasi, dan mempunyai efek biologi yang digunakan dalam pengobatan radioterapi. Nah, di sini terdapat pula manfaat dari sinar tersebut, dari sinar X tersebut. Nah, mari kita ketahui apa saja sih manfaat dari sinar X. Nah, yang pertama itu manfaat dari bidang kesehatan, yang kedua itu pada bidang perindustrian, dan yang ketiga itu pada bidang penyelidikan dan lain-lain. Sudah kita ketahui apa saja manfaat dari sinar X tersebut. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui apa sih bahaya yang ditimbulkan dari sinar X. Nah, yang pertama itu bisa terjadinya pemusnahan sel-sel di dalam tubuh. Yang kedua yaitu perubahan struktur genetik suatu sel. Yang ketiga itu menyebabkan penyakit kanker darah, kemudian rambut rontok, kulit memerah dan membisul, membunuh monosit atau sel darah putih, kemudian dapat menyebabkan kanker juga. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari sinar X. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.